Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edi Mawanda dengan NIM 2257909 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Di kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai tarifikasi perdagangan internasional. Bagian pertama yaitu evolusi historis tarifikasi perdagangan internasional dan kebijakan yang mempengaruhi perdagangan global saat ini, di mana perkembangan historis perdagangan internasional telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan ideologi politik, dan dinamika global, serta beberapa peristiwa penting dalam sejarah perdagangan internasional. Yang pertama yaitu pada abad ke-12 dan ke-13, di mana pada abad perdagangan membentuk semacam asosiasi yang melindungi pedagang yang berpergian ke luar negeri, di mana jalur utama perdagangan jarak jauh ketika itu melawan kawasan Baltik, semenjak timur dan tengah wilayah Mediterania sampai dengan ke Asia, di mana barang dagang asal Baltik berupa bahan mentah seperti kayu, bulu, dan kulit binatang, sedangkan dari Asia berdatangan barang mewah seperti rempah-rempah, berlian, dan kain sutra. Dalam proses transaksi, wilayah barat Eropa mengekspor bahan bahan mentah lalu mengolahnya menjadi barang barang jadi, kemudian dijual. Kemudian Inggris menjual pakaian wol, Belanda menawarkan ikan yang telah diasingkan, kemudian Spanyol memproduksi wol, dalam sebelah selatan Eropa menjual anggur serta buah-buahan dan minyak. Meskipun perdagangan mulai ramai, hubungan dagang antara Asia dan Eropa masih terbatas. Alasannya karena biaya perjalanan lintas benua masih dirasa amat mahal. Selain itu, Asia menganggap bahwa Eropa belum terlalu bernilai sebagai wilayah ekspor. Kemudian selanjutnya pada abad ke-15 dan 16, di mana ditandainya oleh perdagangan teknologi pelayaran dan navigasi, di mana pada abad ini munculnya kapal-kapal berlayar muat besar lengkap dengan perlengkapan militer untuk melindungi perkembangan ini, serta mengakibatkan semakin mungkin pengangkutan barang dagang dalam jumlah banyak ke tempat jauh dengan biaya jauh lebih murah. Perkembangan pelayaran dan navigasi serta mempercepat meluasnya suatu perdagangan. Kemudian pada pertengahan abad ke-18 sampai 19, di mana kegiatan ekonomi Eropa bergantung pada pasar luar negeri sebagai pemasok bahan mentah sekaligus pembeli barang jadi. Pada abad ke-18 ini, perdagangan rempah-rempah menduduki tempat istimewa melebihi komoditas lain. Sekitar tahun-tahun itulah perdagangan internasional memperoleh bentuk baru lagi, sehingga pemicunya pada waktu itu adalah revolusi menjadi pusat jaringan perdagangan dunia selama abad ke-19, sehingga kegiatan ekonomi Eropa bergantung pada pasar luar negeri sebagai pemasok bahan mentah sekaligus pembeli barang jadi buatan pabrik pemasok bahan mentah. Kemudian selanjutnya yaitu perbandingan kontras tarif Andreev-Kolarov, tarif spesifikasi dan tarif campuran dalam situasi ekonomi Indonesia saat ini dan impor lagi tinggi. Yang pertama yaitu Andreev-Kolarov adalah pajak yang dihitung atas dasar presentasi sebuah nilai properti ataupun transaksi yang telah dilandasi secara resmi oleh negara melalui perundang-undangan pajak. Dengan kata lain, ad valorem ini adalah pungutan atau tarif yang diberlakukan berdasarkan presentasi sebuah barang dengan nilai tetap.
Kemudian selanjutnya yaitu tarif spesifikasi. Tarif spesifikasi adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang perhitungan antara lain harga, patokan atau HPP, indeks harga, kurs, pendapatan kotor, ataupun penjualan bersih. Kemudian selanjutnya itu tarif campuran di mana tarif ini bisa diartikan sebagai tarif yang muncul saat ada beberapa grup produk dalam satu pesanan, di mana tarif campuran ini juga bisa diartikan sebagai tarif gabungan yang merupakan perpaduan dari tarif ad valorem dan tarif khusus. Tarif yang dikenakan pada barang adalah tarif yang mendatangkan lebih banyak pendapatan. Kemudian selanjutnya itu analisis dampak tarifikasi terhadap ekonomi global dengan fokus pada negara maju dan berkembang serta bagaimana tarifikasi mempengaruhi rantai pasok global, daya saing industri, dan kesejahteraan suatu konsumen. Yang pertama itu negara maju. Salah satu dampak yang dapat diberikan oleh negara maju terhadap tarif ekonomi global adalah peningkatan bunga eh, oleh bank sentral, serta peningkatan bunga ini dapat membuat perusahaan di negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Australia lebih sulit untuk mendapatkan pinjaman. Kemudian selanjutnya yaitu negara berkembang. Penurunan tarif perdagangan dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti meningkatkan volume perdagangan internasional, memperluas akses pasar global, dan meningkatkan pendapatan negara serta menciptakan lapangan kerja. Kemudian selanjutnya dampak rantai pasokan, di mana gangguan rantai pasokan dapat menyebabkan inflasi karena permintaan lebih dibandingkan dengan penawaran. Kemudian selanjutnya ada dampak daya saing industri, di mana daya saing industri ini dapat berdampak pada taraf ekonomi global melalui peningkatan perdagangan intra-industri dan peningkatan ketergantungan pada impor. Kemudian selanjutnya yaitu apakah tarifikasi masih relevan di era perjanjian perdagangan bebas, serta tantangan dan peluang apa yang dihadapi oleh pembuat kebijakan dalam penerapan tarifikasi di abad ke-21. Yang pertama yaitu tarifikasi masih relevan karena melindungi produsen domestik dari harga rendah akibat persaingan impor, serta tarif yang diberlakukan pada barang impor akan meningkatkan harga yang diterima produsen domestik dan harga barang impor di negara yang memberlakukan suatu tarif. Kemudian selanjutnya yaitu tarifikasi di abad ke-21, di mana tantangan yang dihadapi guru pada abad ke-21 tidak lagi berkisar pada kemampuan akademik. Pada abad tarifikasi ke-21 ini, globalisasi melibatkan teknologi revolusioner dan arus barang serta pengetahuan investasi, pelatihan, ide, dan orang lintas negara yang membentuk kembali tatanan internasional, serta memahami evolusi dan trennya penting untuk mengantisipasi implikasi bagi ekonomi dan pekerja. Globalisasi abad ke-20 mencerminkan kerangka kerja Ricardo, di mana perdagangan sebagian besar adalah tentang menjual barang kepada pelanggan di suatu negara yang dibuat di negara lain. Globalisasi abad ke-21 ini juga melibatkan pemisahan proses produksi saat pabrik melintas batas negara, arus barang, pengetahuan, investasi, pelatihan, ide, dan orang di dalam pabrik menjadi elemen penting perdagangan internasional.
Sejak awal tahun 1990-an, biaya komunikasi dan koordinasi yang menurun dengan cepat telah mengakhiri kebutuhan untuk melakukan sebagian besar tahapan produksi di pabrik atau kawasan industri yang sama, di mana dapat mengakibatkan internasionalisasi proses produksi. Serta tren ini tercermin dari meningkatnya alih daya di mana perusahaan memindahkan sebagian produksinya ke luar negeri. Kemudian selanjutnya itu bagaimana strategi tarifikasi berdampak terhadap ekonomi domestik dan hubungan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu politik proteksi, di mana politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau infant industri dan persaingan-persaingan barang-barang impor yang diharapkan dengan adanya politik proteksi tujuan untuk meningkatkan daya saing produk dapat terwujud. Kemudian selanjutnya yaitu strategi tarifikasi, di mana tarif dapat meningkatkan harga barang impor sehingga produsen dalam negeri tidak perlu menurunkan harga akibat persaingan. Kemudian ada tarif dapat meningkatkan produksi domestik karena lebih banyak perusahaan domestik yang bersedia memproduksi barang. Kemudian selanjutnya ada tarif dapat meningkatkan harga konsumen karena konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi. Dan terakhir yaitu tarif yang terlalu tinggi dapat mendorong perekonomian suatu negara menuju kondisi autarki. Sekian dari presentasi kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.